Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa di mata kuliah Manajemen Strategik pada inisiasi 2 atau sesi 2, yaitu terkait dengan analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario yang terdapat pada modul 3. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, adapun capaian pembelajaran pada inisiasi 2 atau sesi 2 ini pertama terkait dengan kompetensi umum. Ini mahasiswa mampu memahami lingkungan industri. Kompetensi khususnya, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana melakukan analisis lingkungan industri, konstruksi skenario, atau tentang model Royal Dutch Shell, dan sumber belajar kita tentunya ada di RBP atau ruang baca virtual, perpustakaan digital, Universitas Terbuka. Di sana silakan rekan-rekan mahasiswa akses di modul 3. Serta tambahannya silakan rekan-rekan mahasiswa cari referensi yang relevan dengan pembelajaran kita di inisiasi 2 atau di sesi 2 ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario, struktur pasar tempat di mana perusahaan beroperasi mempengaruhi pilihan strategi dan perilaku perusahaan di pasar yang pada ujungnya berpengaruh pada baik buruknya kinerja perusahaan. Nah, 5 jenis struktur pasar. Ada monopoli, oligopoli dominan, oligopoli pekat, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Jenis pasar yang disebut pertama dan terakhir, ya, monopoli dan persaingan sempurna, hampir tidak pernah ditemui atau sangat jarang dalam dunia nyata. Pemilik dan manajemen perusahaan selalu berkehendak agar perusahaan yang dimiliki dan dipimpinnya berada pada struktur pasar yang mendekati monopoli, karena struktur pasar tersebut menjanjikan bukan jaminan adanya kinerja perusahaan yang lebih baik. Nah, rekan mahasiswa, ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar, antara lain tingkat kedewasaan industri, partisipasi pemerintah, struktur biaya, diferensiasi produk, derajat integrasi industri, jumlah dan tingkat konsentrasi pembeli, skala ekonomi, pangsa pasar, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan memasuki pasar. Jadi ada 10 faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di samping analisis lingkungan industri yang terkesan serba sistematis tersebut, perusahaan biasanya juga melakukan analisis pesaing secara individual sebagai data tambahan pengambilan keputusan strateginya. Ya, demikian berikut faktor yang mempengaruhi lingkungan industri. Ada pendatang baru, ada pemasok, pembeli, produk pengganti. Nah, yang mana pendatang baru ini merupakan ancaman pendatang baru bagi perusahaan, jadi ancaman bagi perusahaan. Pembeli juga merupakan kekuatan penawaran pembeli. Ini juga mempengaruhi lingkungan industri. Produk pengganti, bagaimana ancaman produk atau jasa pengganti. Demikian pula dengan pemasok atau kekuatan penawaran pemasok. Nah, di dalamnya pesaing industri, pesaing antar perusahaan yang ada. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan ancaman pendatang baru. Nah, ada halangan untuk masuk dalam suatu industri atau barrier to entry, skala ekonomi. Ada diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah. Ya, keunggulan biaya yang tidak tergantung dari skala ekonomi, tanggapan para pesaing. Nah, inilah ancaman datang baru. Sementara ancaman barang pengganti, ada harga barang substitusi lebih murah, dihasilkan oleh industri berskala besar dan memiliki image yang baik. Nah, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, bagaimana dengan kekuatan posisi pemasok? Nah, lebih terkonsentrasi, tidak ada pemasok pengganti, produk pemasok penting bagi pembeli. Nah, memiliki kekuatan apabila melakukan strategi forward integration. Nah, inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kekuatan posisi pemasok.
Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan kekuatan posisi pembeli itu sendiri, yang perlu diperhatikan pertama bagian terbesar dari penjualan perusahaan. Jelas. Yang kedua, produk tidak memiliki perbedaan dengan pesaing. Nah, yang ketiga, memiliki informasi yang lengkap, switching cost rendah. Nah, demikian penjelasannya. Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen karena berpindah. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, persaingan dari perusahaan sejenis juga perlu kita perhatikan terkait dengan jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, ukuran dan kekuatan pesaing, kurangnya perbedaan. Nah, kita kembali ke analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario secara umum. Konstruksi skenario terkait dengan model Royal Dutch Shell. Metode skenario ini sepertinya semakin populer sebagai salah satu analisis yang digunakan untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan masa depan sebagai akibat semakin tingginya ketidakpastian lingkungan bisnis. Di Indonesia, metode skenario mulai dikenal sekalipun ya belum sepopuler di negara lain. Konstruksi skenario 9 tahapan yang diperlukan untuk menyusun skenario. Nah, dijelaskan. Pertama, terkait dengan identifikasi pokok persoalan, identifikasi aktor atau kekuatan penentu utama, kecenderungan dan ketidakpastian, matriks inti skenario, cetak biru skenario, narasi skenario, opsi strategi, dan kuantifikasi dan monitoring. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan identifikasi pokok persoalan yang merupakan langkah pertama dinilai merupakan tahapan kritis karena menjadi penentu keberhasilan tahapan selanjutnya. Nah, hendaknya dilihat bahwa kesembilan tahapan tersebut bukanlah tahapan mekanistik yang kaku, akan tetapi tetap membuka peluang adanya proses kreativitas yang merupakan karakter pokok mendesain skenario. Nah, baik rekan mahasiswa, di dalam sesi 2 ini sama seperti sesi 1 kemarin, kita akan berdiskusi. Terkait dengan diskusinya, analisis lingkungan industri bertujuan untuk membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan perusahaan bersaing. Nah, jelaskan oleh saudara bagaimana mengantisipasi strategi bisnis perusahaan pesaing supaya perusahaan tersebut bisa bertahan. Baik rekan mahasiswa, silakan dilanjutkan diskusinya pada forum diskusi LMS kita di sesi 2. Nah, adapun kegiatan dalam tutor ini kita akan merangkum modul sebagai bagian dari belajar mandiri dengan membuat catatan ringkas penting modul 3 yang sedang kita bahas tadi, berpartisipasi dalam forum diskusi yang kami sampaikan karena ini memiliki poin atau nilai, mengerjakan soal tes formatif, mengakses video terkait materi kuliah, membaca sekilas modul 4 untuk persiapan pertemuan berikutnya. Itu pertemuan sesi 3 yang intinya ada tugas 1. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.